Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pavilion Indonesia di World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia 2022 resmi dibuka. Pavilion Indonesia diharapkan bisa menjadi jendela untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia, sekaligus untuk menjalin relasi melalui pertemuan-pertemuan yang digelar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Amanda Manufutri dari Davos, Swiss. Kita akan ke Amanda. Halo Amanda. Halo Yohana. Ya Amanda, bagaimana suasana pembukaan Pavilion Indonesia saat ini? Ya, Yohana dan juga pemirsa, sekitar pukul 10 lebih waktu Swiss tadi pagi, sudah dilakukan pembukaan Pavilion Indonesia di Promenade 62 seperti yang terlihat di belakang saya saat ini. Dan dalam pembukaan tadi dihadiri atau dilakukan secara langsung oleh sejumlah menteri yang hadir dalam Forum Ekonomi Dunia tahun ini, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Info Joni G. Plate, Menteri SDM Arifin Tasrif, dan juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Sasmita. Hadir juga dalam peresmian tadi ada Wakil Menteri BUMN Atmojo, lalu kemudian ada juga Ketua Kadin Arsyad Rashid dan juga Duta Besar RI untuk Swiss Ulyaman Haddad. Dan Pavilion Indonesia ini memang sengaja dibesut oleh BKPM yang memimpin rombongan yang hadir Ekonomi Dunia tahun ini untuk lebih memperkenalkan dunia kepada berbagai pihak yang ikut dalam Forum Ekonomi Dunia ini, negara untuk kerjasama jalinan kerjasama bilateral ataupun entitas-entitas bisnis yang saat ini berkembang dan juga ikut hadir dan berpartisipasi dalam Forum Ekonomi. Tadi pagi suasana sangat ramai di Pavilion Indonesia, berbagai diskusi sudah mulai dilakukan di forum ini. Pada saat pembukaan tadi langsung kemudian disambung dengan ada perbincangan mengenai Indonesian Economic Outlook oleh Menteri Perekonomian, Menko juga oleh Ketua BKPM. Lalu kemudian ada juga perbincangan mengenai kemajuan teknologi komunikasi di Indonesia oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Joni G. Plate. Lalu kemudian nanti sesaat lagi juga di Pavilion Indonesia akan digelar perbincangan mengenai B20 oleh Kadin. Dan selain itu, kehadiran dari Pavilion Indonesia adalah sebagai untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Oleh karena itu, di Pavilion saat ini juga ada beberapa produk UMKM yang diperkenalkan kepada dunia melalui momen WEF kali ini, dan juga kemudian ada juga karya-karya anak bangsa di bidang teknologi, salah satunya EduTech yang juga ditampilkan di Pavilion Indonesia saat ini. Yohana. Nah, Amanda, secara spesifik isu apa saja yang dibawa Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia pada tahun ini? Secara garis besar, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, isu yang dibahas atau yang dibawa oleh Indonesia adalah bagaimana kemudian kembali perekonomian, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Saat pembukaan tadi, opening speech, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dalam gelaran World Economic Forum 2022 kali ini, dua isu global yang akan terus dibahas adalah bagaimana mengendalikan pandemi, juga mengenai bagaimana mengembalikan ekonomi saat pasca pandemi seperti itu. Apalagi kalau kita lihat saat ini Indonesia berhasil mengendalikan pandemi, dan saat ini Indonesia berada dalam status dari pandemi menuju ke endemi. Dan kemudian Bahlil juga menegaskan bahwa permasalahan green industry dan juga green energy akan menjadi fokus ke depan bagi Indonesia di dalam forum ini. Dan momen Economic Forum ini dinilai sebagai momen yang sangat baik untuk kemudian menjelaskan bagaimana ide Indonesia terkait green industry dan juga green energy, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang saat ini akan diterapkan Indonesia untuk dua poin tersebut. Lalu kemudian kita menyatakan bahwa Indonesia juga ingin menggolkan visi besar untuk mengendalikan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membangun ekosistem mobil listrik, seperti kita tahu, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari baterai hingga ke mobilnya. Itu yang disampaikan oleh Bahlil dalam opening speech. Juga tadi dalam sesi berikutnya, Menkominfo juga kembali memaparkan kembali pertanggungjawaban yang sudah dia bawa dalam Forum Ekonomi Dunia 2 tahun lalu. Lalu perkembangannya saat ini, bagaimana saat ini perkembangan teknologi informasi komunikasi yang ada di Indonesia, lalu kemudian prosesnya mulai dari pembangunan fiber optik hingga BTS hingga saat ini mulai untuk peluncuran satelit dan juga berbagai agenda lainnya, serta bagaimana mendorong perekonomian Indonesia melalui digitalisasi UMKM dan juga mendorong kreasi-kreasi anak bangsa. Untuk lebih lengkapnya, Yohana dan juga pemirsa, kita dengarkan pernyataan
Menteri Investasi KPM Bahlil Lahadalia saat opening speech pagi tadi. Hari ini global pasti mempunyai dua isu besar. Yang pertama adalah isu bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19 dan yang kedua adalah bagaimana kita recovery ekonomi dalam pasca pandemi. Dan saya pikir Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan dibantu oleh Pak Erlangga sebagai Menko yang mengendalikan COVID dan Pak Luhut, alhamdulillah Indonesia salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 yang sekarang dari pandemi menuju endemi. Saat ini Yohana dan juga pemirsa pertemuan bilateral maupun juga sesi-sesi opening speech atau juga kemudian pertemuan dengan pemimpin perusahaan terus dilakukan di Forum Ekonomi Dunia, baik di tempat-tempat utama yang menjadi lokasi pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia dan juga terutama di Pavilion Indonesia, tempat di mana delegasi Indonesia berkumpul saat ini. Demikian Yohana dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Amanda Manubuti untuk laporannya langsung dari Davos, Swiss. Selamat kembali bertugas.